Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah BK Karir UNY 2019. Di sini kami akan membahas mengenai Threat and Factor dengan tokoh Frank Parsons dan E.G. Williamson. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lutfi Laksita Romadona, Diah Mayanti Eka Putri, Salsabila Azahra, Nur Latifah, dan Dwiana Kalopratiwi. Selamat belajar! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan threat and factor itu? Nah, secara etimologi, kata threat and factor berasal dari dua kata, yaitu threat and factor. Istilah threat mempunyai arti, ciri, atau sifat yang merujuk pada karakteristik individu yang dapat diukur seperti kemampuan bakat, watak, sifat, dan sejenisnya yang secara singkat diperlihatkan seseorang, termasuk aspek tingkah laku dan karakteristik-karakteristik kepribadian yang merupakan perpaduan dari warisan maupun pengalaman-pengalaman. Sedangkan kata faktor berasal dari bahasa Inggris yang berarti faktor atau unsur, yang merujuk pada penilaian karakteristik individu dan pekerjaan. Nah, jadi, yang dimaksud dengan teori threat and factor adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasi sejumlah ciri sejauh tampak dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian itu. Nah, selanjutnya tuh teori threat and factors menurut Frank Parsons. Pada teori ini tuh berpendapat bahwa perkembangan kepribadian manusia itu ditentukan dari dua faktor, bisa faktor bawaan ataupun faktor lingkungannya. Kepribadian adalah suatu sistem saling ketergantungan dengan trait atau faktor, seperti kecakapan, minat, sikap, temperamen, dan lain-lain. Dasar konseling trait dan faktor itu adalah asumsi bahwa manusia mencoba menggunakan pemahaman diri dan pengetahuan tentang kecakapannya untuk mengembangkan potensinya. Nah, teman-teman tahu nggak sih Frank Parsons itu siapa? Kalau nggak tahu, yuk kita simak. Jadi, Frank Parsons itu adalah seorang profesor Amerika reformis sosial intelektual publik yang lahir pada tanggal 14 November 1854 di Mount Holly. Orang tua yang berasal dari Skotlandia, Irlandia, dan Inggris. Frank Parsons adalah seorang mahasiswa brilian. Ia masuk Cornell University pada usia ke-15 dan lulus pertama di kelasnya. 3 tahun kemudian lulus dengan gelar di bidang teknik sipil. Parsons juga bekerja sebagai insinyur kereta api yang bangkrut. Kemudian ia mengajar di sekolah Southbridge, Mass. Ia memutuskan bahwa ia juga membutuhkan gelar sarjana hukum dan menyelesaikan 3 tahun belajar dalam 1 tahun lulus ujian bar pada tahun 1881. Nah, selanjutnya Parsons mengkarakteristikkan pilihan karir itu menjadi 3 tahap. Tahap pertama tuh memperoleh pemahaman diri. Pada tahap ini dideskripsikan minimal 5 jenis tes yang sering digunakan oleh konselor dalam konseling karir trait and factor. Yang pertama tuh ada bakat, yang kedua prestasi, yang ketiga minat, yang keempat nilai-nilai, dan yang kelima tuh ada kepribadian. Nah, selanjutnya tahap kedua. Pada tahap kedua itu memperoleh pengetahuan tentang dunia kerja. Mencari informasi pekerjaan tuh adalah unsur penunjang kedua dari teori threat and factor ini. Dan peran konselor tuh membantu konseli untuk mengumpulkan informasi pekerjaan. Untuk mengumpulkan informasi itu tidak perlu tergantung hanya kepada pengetahuan karir seorang konselor, tetapi menggunakan banyak sumber untuk menambah pengetahuan ini. Jadi itu kita harus mencari banyak sumber dari berbagai media gitu, nggak cuman mentok dari kita tuh apa sih yang kita tahu, tapi kita tuh harus mencari dari berbagai sumber gitu. Terus jenis-jenis informasi yang pekerjaan digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pekerjaan yang dapat dieksplorasi dari berbagai sumber yang berbeda. Tipe
Informasi yang paling penting untuk konselor adalah mengetahui uraian tentang berbagai jenis pekerjaan, sedangkan sistem klarifikasi digunakan untuk informasi-informasi pekerjaan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir tuh tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini mengintegrasikan informasi tentang diri dan dunia kerja. Pada langkah ketiga ini adalah mengintegrasikan informasi tentang pemahaman diri dan dunia kerja. Informasi pekerjaan diindikasikan dengan bahan-bahan penerimaan, ketertarikan atau minat, nilai, dan karakter pribadi yang dibutuhkan setiap pekerjaan. Konseling menurut Williamson adalah untuk membantu perkembangan kesempurnaan berbagai aspek kehidupan manusia, serta tugas konseling Trait and Factor adalah membantu individu dalam memperoleh kemajuan, memahami, dan mengelola diri dengan cara membantunya menilai kekuatan dan kelemahan diri dalam kegiatan dengan perubahan kemajuan, tujuan-tujuan hidup dan karir. Nah, penggunaan prosedur konseling Williamson ini menggunakan pendekatan Trait and Factor yang dikembangkan dari karya Parsons dan dikenal dengan nama konseling direktif. Williamson memiliki pandangan tentang manusia, yaitu manusia memiliki potensi berbuat baik dan buruk. Nah, makna hidup adalah untuk mencari kebenaran dan berbuat baik serta menolak kejahatan, paling tidak menguasai keburukan dan kejahatan. Menjadi manusia seutuhnya tergantung dari derajat kewaspadaan dan penguasaan diri dan hanya bisa dicapai dalam hubungan dengan manusia yang lainnya. Yang kedua yaitu diri manusia hanya akan berkembang di dalam masyarakat, dan pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sepenuhnya di luar masyarakat. Yang ketiga, manusia ingin mencapai kehidupan yang baik. Nah, di sini sebenarnya pencaharian atau usaha manusia itu sudah mengarah ke hal yang baik, tetapi manusia cenderung lebih menunjukkan dan mencari untuk kehidupannya yang lebih baik. Williamson juga berpendapat bahwa kepribadian terdiri dari sistem sifat atau faktor yang saling tergantung seperti kemampuan, minat, sikap, dan temperamen. Nah, Williamson pun memiliki konsep pokok bahwa sifat atau trait yang unik pada setiap individu itu harus diselidiki secara objektif dengan pengukuran yang objektif juga. Yang selanjutnya yaitu asumsi dasar teori Traits and Factors. Menurut Winkel, asumsi dasar teori Traits and Factor ada 4. Yang pertama, setiap individu mempunyai sejumlah kemampuan dan potensi seperti taraf intelijensi umum, bakat khusus, taraf kreativitas, wujud minat, serta keterampilan yang bersama-sama membentuk suatu pola yang khas untuk individu tersebut. Kemampuan dan variasi potensi itu merupakan ciri-ciri kepribadian atau traits yang telah agak stabil sesudah masa remaja dilewati dan dapat diidentifikasikan melalui tes-tes psikologis. Yang kedua, pola kemampuan dan potensi yang tampak pada seseorang menunjukkan hubungan yang berlainan dengan kemampuan dan keterampilan yang dituntut pada seorang pekerja di berbagai bidang pekerjaan. Begitu juga wujud minat yang dimiliki seseorang menunjukkan hubungan yang berlainan dengan pola minat yang ditemukan pada orang berkarir di berbagai bidang pekerjaan. Oleh karena itu, dibutuhkan informasi jabatan atau vocational information yang tidak hanya mendeskripsikan tugas-tugas yang dilakukan, tetapi menggambarkan pula pola kualifikasi dalam kepribadian pekerja yang harus dipenuhi supaya sukses dalam suatu bidang pekerjaan. Yang ketiga, kurikulum suatu program studi menuntut sejumlah kualifikasi tertentu. Siswa akan belajar dengan lebih mudah dan dengan hasil yang lebih memuaskan jika pola kemampuan dan minatnya sesuai dengan pola kualifikasi tertentu yang dituntut dari siswa yang mengikuti program studi tertentu. Dengan demikian, informasi pendidikan atau educational information yang dibutuhkan bukan hanya mendeskripsikan isi dari suatu program studi,
tetapi juga menggambarkan pola kualifikasi atau human capacities yang dituntut. Informasi ini harus bersifat objektif. Diagnosis atau analisis psikologis dapat dilaksanakan dengan menggunakan aneka alat tes yang teruji. Yang terakhir, setiap individu mampu, berkeinginan, dan berkecenderungan untuk mengenal diri sendiri, serta memanfaatkan pemahaman diri itu dengan berpikir secara baik, sehingga dia akan menggunakan seluruh kemampuan semaksimal mungkin, dan dengan demikian bisa mengatur kehidupannya sendiri secara memuaskan. Lantas, bagaimana sih proses konseling dalam teori Traits and Factors ini? Nah, dalam teori ini, proses konseling dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, analisis. Dalam tahap analisis, konselor mengumpulkan informasi dan data mengenai konseli. Data yang dikumpulkan meliputi minat, motif, kesehatan jasmani, keseimbangan emosional, dan sifat-sifat lain yang memudahkan atau mempersulit penyesuaian yang memuaskan baik di sekolah maupun di dalam karir konseli. Selain mengumpulkan data objektif, konselor juga memperhatikan cita-cita dan sikap konseli, seperti bagaimana cara konseli mendekati permasalahan, dan juga bagaimana konseli menyatakan cara hidupnya. Apabila konseli memperlihatkan sikap yang kooperatif, maka ia dapat bekerja sama dengan konselor. Alat analisis yang dapat digunakan yaitu catatan kumulatif, wawancara, format distribusi waktu, autobiografi, dan catatan anekdot, serta tes psikologis. Tahap yang kedua yaitu sintesis. Tahap sintesis merupakan tahap untuk merangkum dan mengatur data dari hasil analisis sedemikian rupa, sehingga menunjukkan bakat konseli, kelemahan, serta kekuatannya, serta penyesuaian diri maupun ketidaksanggupan dalam penyesuaian diri. Tahap yang ketiga yaitu diagnosis. Tahap diagnosis ini diharapkan dapat menemukan ketetapan dan pola yang menuju kepada permasalahan, sebab-sebab, serta sifat klien yang berarti dan relevan yang berpengaruh kepada proses penyesuaian diri. Diagnosis dilakukan melalui 3 langkah penting. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah bersifat deskriptif, menggunakan kategori Bordin atau Pepinski. Kategori diagnostik Bordin yang pertama ketergantungan, yang kedua kurangnya informasi, yang ketiga konflik diri, dan yang keempat kecemasan dalam membuat pilihan. Sedangkan kategori diagnostik Pepinski yang pertama kurang dukungan, yang kedua kurangnya informasi, yang ketiga kurangnya keterampilan, yang keempat ketergantungan, serta yang terakhir yaitu konflik diri. Setelah melakukan identifikasi masalah, langkah yang kedua yaitu menentukan sebab-sebab. Mencakup pencaharian hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan yang dapat menerangkan sebab-sebab gejala. Konselor menggunakan intuisinya yang dicek oleh logika, oleh reaksi klien atau konseli, dan oleh uji coba dari program kerja berdasarkan diagnosis sementara. Langkah yang terakhir yaitu prognosis. Misalnya, seorang konseli didiagnosis kurang cerdas. Prognosisnya menjadi kurang cerdas untuk pekerjaan sekolah yang sulit, sehingga mungkin sekali gagal kalau ingin belajar menjadi dokter. Apabila klien atau konseli belum sanggup berbuat demikian, maka konselor bertanggung jawab dan membantu konseli untuk mencapai tingkat pengambilan tanggung jawab baik untuk dirinya sendiri, yang berarti dia mampu dan mengerti secara logis, tetapi secara emosional belum mau menerima. Langkah yang keempat yaitu konseling. Konsep konseling yaitu usaha untuk membantu konseli sehingga lebih siap untuk memecahkan masalah situasi penyesuaiannya sebelum begitu jauh terlibat dalam konflik diri dan penilaiannya, sehingga membutuhkan terapi yang dalam dan rumit. Dalam kaitan ini terdapat 5 jenis konseling. Yang pertama, belajar terpimpin untuk menuju pengertian diri. Yang kedua, mendidik kembali atau mengajar kembali
sesuai dengan kebutuhan individu sebagai alat untuk mencapai tujuan kepribadiannya dan penyesuaian hidupnya. Yang ketiga, bantuan pribadi dari konselor supaya konseli mengerti dan terampil dalam menerapkan prinsip dan teknik yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mencakup hubungan dan teknik yang bersifat menyembuhkan dan efektif. Yang terakhir, bentuk mendidik kembali yang sifatnya sebagai katarsis atau penyaluran. Proses yang terakhir yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut ini mencakup bantuan konseli dalam menghadapi masalah baru dengan meningkatkannya kepada sumber masalahnya, sehingga menjamin keberhasilan konseling. Teknik yang digunakan konselor harus disesuaikan dengan individualis konseli, mengingat bahwa setiap individu itu sifatnya unik, sehingga tidak ada teknik yang baku yang berlaku untuk semua. Selanjutnya ada teknik konseling threat and factor. Dalam pengimplementasian pemecahan masalah, Williamson dalam Fauzan pada tahun 2004 mengemukakan 5 macam strategi atau teknik utama, yaitu yang pertama tuh ada forcing conformity atau memaksa penyesuaian. Pada teknik ini tuh dipilih apabila lingkungan memang tidak dapat dirubah. Contohnya tuh kayak siswa itu harus mau tidak mau tuh harus mengikuti dan menerima pelajaran dari guru matematika walaupun emang itu siswa tuh nggak suka dengan pelajarannya nggak suka dengan gurunya, tetapi mau tidak mau tuh siswa harus mengikuti pelajaran tersebut. Yang kedua ada changing the environment atau mengubah lingkungan. Nah, teknik ini tuh dipilih jika memang tidak memungkinkan klien memiliki kekuatan atau kemampuan melakukannya. Lingkungan ini mencakup apa dan siapa. Contohnya tuh kayak ruang belajar yang semulanya tuh menghadap ke jendela atau menghadap deket sama jalan raya gitu. Nah, kan itu mesti kita tuh nggak bisa, ada yang nggak bisa konsentrasi untuk belajar kan. Nah, itu kita pindah agar kita tuh dapat konsentrasi belajar gitu. Yang ketiga, selecting the appropriate environment atau memilih lingkungan yang cocok. Contohnya tuh kayak kita tuh mau belajar di mana gitu. Kalau kita nyaman, umpamanya kita tuh nyaman kalau belajar di ruang yang sepi, nyaman dan tenang gitu, maka kita tuh belajarlah di situ yang menurut kita tempat itu nyaman untuk kita. Yang selanjutnya ada learning needed skills atau belajar keterampilan yang diperlukan. Contohnya tuh kayak belajar keterampilan berkomunikasi dengan teman, belajar membuat kerajinan atau sebagainya. Dan yang terakhir tuh ada changing attitude atau mengubah sikap. Sikap itu merupakan kecenderungan seseorang dalam menanggapi sesuatu dan arahnya juga pada siapa dan pada apa. Beberapa sikap diri itu perlu dirubah kalau memang tidak menguntungkan buat individu itu. Misalnya kayak sikap segan untuk bertanya, nah itu kan harus dirubah gitu loh. Kalau nggak bertanya kan sesat di jalan gitu. Tujuan konseling pendekatan trait and factor. Ada beberapa tujuan dalam pendekatan konseling trait and factor. Di antaranya, yang pertama, mampu berpikir rasional untuk memecahkan masalah secara bijaksana. Yang kedua, memahami kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Yang ketiga, mampu mengembangkan potensi secara penuh. Yang keempat, memiliki motivasi untuk meningkatkan atau menyempurnakan diri. Dan yang kelima, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selain tujuan tersebut, ada beberapa tujuan lainnya seperti membantu konseli agar merasa lebih baik dengan menerima pandangan dirinya sendiri dan membantu konseli berpikir lebih jernih dalam menghadapi masalah. Kemudian, untuk membantu konseli mencapai perkembangan kesempurnaan berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Lalu membantu konseli
dalam memperoleh kemajuan, memahami, dan mengelola dirinya dengan cara membantunya menilai kekuatan dan kelemahan dalam diri. Kemudian yang terakhir, untuk membantu konseling dalam memperbaiki kekurangan, ketidakmampuan, dan keterbatasan diri, serta dapat membantu pertumbuhan dan integrasi kepribadian konseling. Kelebihan dari teori Truth and Factor. Yang pertama itu ada pemusatan pada klien dan bukan pada konselor. Jadi yang dimaksud di sini itu lebih menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah yang ada pada dirinya. Dan yang paling penting adalah dalam kualitas hubungan konseling adalah pembentukan suasana hangat, permisif, dan penerimaan yang dapat membuat klien untuk menjelajahi struktur dirinya dalam hubungan dengan pengalamannya yang unik. Di sini konselor mengarahkan bakat minat atau program studi konseling sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Bisa menggunakan tes psikologi. Yang kedua, ada identifikasi dan hubungan konseling sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Nah, di sini kepribadian itu ada seperti kecakapan, minat, sikap, temperamen, dan masih banyak lagi. Terus, kepribadian itu ditentukan oleh faktor pembawaan maupun lingkungannya. Dan lingkungan itu kan pasti berbeda-beda setiap orang gitu. Terus juga seseorang tuh pasti punya kepribadian yang unik. Kemudian mengidentifikasi masalah terkait dengan bakat minat konseling. Nah, ini juga bisa dengan tes psikologis. Yang ketiga, ada lebih menekankan pada sikap konselor daripada teknik. Jadi, lebih sedikit menggunakan teknik. Akan tetapi, lebih menekankan pada sikap konselor dalam mengarahkan konseling. Jadi, teknik yang digunakan konselor itu harus disesuaikan dengan individualitas klien atau konseli. Mengingat bahwa individu itu sifatnya unik, sehingga tidak ada teknik yang baku yang berlaku untuk semua klien. Yang keempat, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Kemampuan dan karakter seseorang itu harus diukur secara objektif dan kuantitatif. Nah, yang bersifat objektif itu harus berdasarkan hasil penelitian dan tidak boleh tinggal informasi yang berupa kesan objektif dari orang per orang atau beberapa orang saja. Kemudian, hal ini tuh lebih menekankan pada penggunaan data tes objektif karena membawa kepada upaya perbaikan dalam pengembangan tes dan penggunanya serta perbaikan dalam pengumpulan data lingkungan. Dan yang terakhir, penekanan emosi, perasaan, dan afektif dalam konseling, yaitu konseli. Nah, penekanan pada aspek kognitif itu merupakan upaya menyeimbangkan pandangan lain yang lebih menekankan afektif atau emosional. Kelemahan teori Truth and Factor. Yang pertama ada konseling terpusat pada pribadi dan dianggap sederhana. Kedua, terlalu menekankan aspek afektif emosional, perasaan sebagai penentu perilaku, tetapi merupakan faktor intelektual, kognitif, dan rasional. Ketiga, penggunaan informasi untuk membantu klien tidak sesuai dengan teori. Keempat, tujuan untuk sikap klien yaitu memaksimalkan diri dirasa terlalu luas dan umum sehingga sulit menilai individu. Kelima, yang terakhir, sulit bagi konselor untuk bersikap netral dalam situasi hubungan interpersonal. Berikut ini penerapan dari teori Truth and Factor. Seorang siswa yang sudah duduk di kelas 3 SMA belum dapat menentukan pilihan program studi yang akan dipilihnya nanti. Dalam konseling disepakati bahwa akan dikumpulkan data tentang siswa yang relevan, yaitu berkaitan dengan taraf intelijensi, bakat khusus, dan minat melalui testing psikologis. Nah, ini termasuk dari penggambaran dalam proses analisis. Data hasil testing yang masuk menyatakan bahwa siswa tersebut mempunyai taraf intelijensi tinggi, berbakat khusus dalam bidang studi matematika, cukup mampu dalam pengamatan ruang, dan mempunyai minat yang mengarah pada pekerjaan sosial. Maka, tampak pada siswa itu suatu pola kemampuan dan
minat tertentu. Ini termasuk dalam proses sintesis. Siswa itu dahulu pernah mengatakan bahwa dia pernah memikirkan program studi teknik sipil, arsitektur, dan keguruan di bidang matematika. Sebenarnya ada kecocokan antara milik atau bekal kemampuan kognitif dengan kualifikasi yang dituntut dalam ketiga bidang studi itu. Tetapi hanyalah terdapat kecocokan dalam arah minat dengan bidang keguruan. Dengan demikian, inti problemnya adalah menentukan atau memilih suatu bidang studi yang menuntut pola kualifikasi yang sesuai, baik dengan kemampuan di bidang kognitif maupun dengan arah minat. Dan ini termasuk dalam proses diagnosis. Implikasi dari hasil diagnosis itu adalah supaya siswa meninjau kecocokan antara pola kualifikasi yang dituntut dalam ketiga bidang di atas dengan pola kemampuan dan minat yang telah diidentifikasikan pada dirinya sendiri. Ini termasuk dalam proses prognosis. Peninjauan itu dilakukan dalam wawancara dengan konselor sampai siswa akhirnya memilih program studi pendidikan matematika di IKIP S1. Ini contoh dari penggambaran proses konseling. Klien menghadap kembali jika ternyata muncul kesulitan dalam pelaksanaan keputusannya. Proses follow up. Konseling menuntut pendekatan threat and factor juga dapat diterapkan terhadap masalah lain bila akan digunakan berbagai macam tes psikologis, termasuk dalam proses konseling klinikal. Tetapi dalam praktek lapangan di institusi pendidikan, corak konseling ini paling sering diterapkan terhadap permasalahan pilihan bidang studi atau bidang pekerjaan. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.